Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf. Di sini ada yang tahu tidak kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam? Selain ketampanan dan kecerdasannya, Nabi Yusuf mempunyai kisah yang menarik. Mari kita simak. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, di sini pasti anak-anak udah tahu kan, 25 nabi. Nah, Nabi Yakub itu termasuk di dalam 25 nabi tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki 11 saudara laki-laki, 1 adik laki-laki dan 10 saudara laki-laki lainnya. Nabi Yusuf merupakan anak kesayangan dari Nabi Yakub alaihissalam, sehingga membuat 10 kakak-kakaknya ini menjadi iri dan dengki. Pada suatu hari, Nabi Yusuf pernah bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Nah, di sini anak-anak tahu tidak apa arti dari mimpi tersebut? Setelah bermimpi itu, Nabi Yusuf pun menceritakan mimpinya itu kepada Nabi Yakub. Nabi Yusuf pun menanyakan arti dari mimpi tersebut. "Wahai ayahku, semalam aku bermimpi. Aku melihat ada 11 bintang dan bulan dan matahari tengah bersujud kepadaku. Apakah maksud dari mimpi itu, hai ayahku?" Nabi Yakub pun terkejut mendengar mimpi dari anaknya itu. "Wahai anakku, apakah benar kau bermimpi seperti itu?" Dengan senyuman, Nabi Yakub pun mengatakan, "Wahai anakku, janganlah kau ceritakan mimpimu ini kepada kakak-kakakmu itu, karena mereka akan iri dan dengki kepadamu." "Kenapa, wahai ayahku?" Nabi Yusuf pun terheran-heran menanyakan mengapa Nabi Yakub tidak memberikan izin untuk Nabi Yusuf memberitahukan kepada kakak-kakaknya. "Mimpi ini menandakan bahwa suatu saat kamu akan menjadi orang hebat, wahai anakku." Tanpa disadari, ternyata mereka mendengar pembicaraan dari Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Mereka pun berkumpul menyusun siasat untuk membunuh Nabi Yusuf. Tetapi salah satu dari mereka pun mengatakan, "Aku tidak setuju. Orang tua kita adalah seorang nabi. Itu tidak mencerminkan bahwa kita adalah anak nabi. Bagaimana jika kita membuang Nabi Yusuf jauh?" Semua pun menyetujuinya. Mereka pun menyusun rencana kapan akan membawa Nabi Yusuf pergi. Mereka pun merencanakan kapan akan membawa Nabi Yusuf. Akhirnya meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Nabi Yusuf pergi. "Wahai ayah, izinkan kami untuk pergi berburu bersama Yusuf." Setelah berpikir panjang, Nabi Yakub pun akhirnya mengizinkan dengan berat hati. "Baiklah anak-anakku, silakan kalian pergi berburu, asalkan kalian bisa menjaga adik kalian ini." Mereka pun membawa Nabi Yusuf ke tempat sumur yang mereka sudah rencanakan. Sumur itu terletak jauh dari rumah dan merupakan tempat pemberhentian para musafir yang akan pergi untuk berdagang. Sesampainya di sana, saudara-saudara Nabi Yusuf segera melepaskan pakaian Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun meronta-ronta karena tidak ingin dimasukkan ke dalam sumur. Lepaskan aku!" Tetapi tenaga Nabi Yusuf kalah dengan tenaga saudaranya yang berjumlah 10 orang itu. Setelah berhasil memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, mereka pun bergegas mencari hewan buruan yang akan digunakan untuk menodai baju dari Nabi Yusuf agar terlihat banyak darah di sana. Ke-10 saudara ini pun akhirnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mendengar anak-anaknya pulang berburu, dengan semangat Nabi Yakub pun berlari membukakan pintu. Nabi Yakub pun menatap anak-anaknya satu persatu, namun tidak ada keberadaan Nabi Yusuf. Nabi Yakub pun bertanya,
"Di mana Yusuf?" Salah satu anaknya pun mengatakan, "Wahai ayah, ampuni kami. Kami tidak bisa menjaga Yusuf dengan baik. Yusuf telah dimakan oleh serigala." Nabi Yakub pun terkejut dan langsung bertanya kepada anak-anaknya, "Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi kepada kalian hingga adik kalian bisa diterkam atau dimakan oleh serigala? Saat kami tengah berada di tengah hutan tadi, Yusuf kami tinggalkan untuk menjaga barang-barang kami. Namun setelah kami kembali, Yusuf sudah tidak ada. Yang tersisa hanya baju yang sudah berlumuran darah ini, ayah." Mendengarkan kabar tersebut, Nabi Yakub pun menjadi sedih dan murung. Di sisi lain, Nabi Yusuf yang tengah berada di dalam sumur pun hanya bisa berdoa dan tabah agar ada seseorang yang bisa membantunya keluar dari sumur. Nabi Yakub yang merasa sedih karena kehilangan putranya pun selalu menangis hingga kedua matanya pun buta. Melihat sang ayah yang selalu bersedih dan menjadi buta, 10 saudara Nabi Yusuf pun akhirnya meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kesimpulan dari cerita ini adalah kita sebagai anak tidak boleh berbohong kepada orang tua. Untuk anak-anak semua harus menjadi anak yang jujur, pandai, dan cerdas. Sekian cerita dari Ibu. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.